Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sriana Damupuli dari tingkat 1C jurusan Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Kemudian yang kedua ada sakrum. Sakrum adalah tulang berbentuk segitiga yang berada di bagian belakang panggul. Tulang ini terbentuk dari 5 tulang belakang yang menyatu. Kemudian ada vescula seminalis. Yang ini merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Vescula seminalis terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Organ ini berstruktur lunak dan berukuran sekitar 5-7 cm. Kemudian ada kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau ureter. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyemburkan dan melindungi sperma. Kemudian ada kelenjar bobotriatral, adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Baik, selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada epididymis yang merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah direproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Kemudian ada setrum yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Baik, kemudian di sini ada testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di sini juga ada terdapat penis. Penis itu terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Dan yang terakhir ada kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Dan baik, selanjutnya itu ada uretra. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Baik, selanjutnya di sini ada vas deferens, adalah saluran yang melekat di sepanjang medio ventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Nah, kemudian di sini ada tulang panggul. Tulang panggul terletak di bagian bawah perut dan di antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Kita masuk kepada sistem reproduksi wanita. Yang pertama di sini ada pubis, adalah anggota yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak yang sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simpisisis pubis.
Setelah pubertas, kulit dari Mount Veneris tertutup oleh rambut-rambut. Mount Veneris berfungsi untuk melindungi peralatan genitalia dari masuknya kotoran, selain itu untuk estetika. Kemudian di sini ada klitoris. Klitoris adalah bagian yang paling sensitif dari tubuh wanita. Klitoris terletak di bawah Mons Veneris, pada bagian anterior vulva. Bibir vagina bagian dalam yang biasanya disebut dengan labia minora, ketika ditutup cenderung menyembunyikan klitnya. Kemudian di sini ada urethral opening. Urethral opening adalah bukaan pada uretra atau disebut juga meatrus uretra. Organ ini adalah tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Hal ini adalah sambungan dari ginjal yang terhubung dengan saluran pembawa cairan atau urin yang disebut dengan ureter, yang kemudian urin akan tertampung sementara di kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan berupa urin atau pipis yang berupa buang air kecil melalui uretra. Tepatnya adalah lubang di uretra yang disebut urethral opening. Selanjutnya ada bagian bukaan vagina yang biasa disebut juga dengan vestibule vagina. Letaknya adalah di antara uretra dan anus. Bukaan vagina ini menjadi tempat darah haid keluar, tempat penis penetrasi saat bercinta, dan tempat jalan keluarnya bayi saat persalinan. Selanjutnya di sini ada anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung retrum yang menjadi jalur keluarnya fases. Baik, selanjutnya di sini ada labia majora. Labia majora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina. Panjangnya labia majora pada setiap wanita bervariasi, namun umumnya berkisar antara 2 sampai 10 cm dan akan tertutup oleh rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Kemudian di sini ada hymen atau selaput darah, jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Hymen tersebut berlubang, sehingga saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Kita masuk kepada labia minora. Lipatan di bagian dalam labia minora tanpa rambut. Untuk pada bagian atas klitoris, labia minora tersebut bertemu membentuk prepisium klitoris, dan di bagian bawahnya bertemu membentuk frenulum klitoris. Labia minora tersebut mengelilingi orifisium vagina. Ya baik, yang terakhir kita masuk kepada glands of clitoris. Fungsi dari gland of clitoris adalah untuk memicu dan meningkatkan ketegangan seksual bagi wanita saat berhubungan intim. Selanjutnya yang pertama di sini ada tabung falopi atau tuba falopi, adalah saluran dengan panjang sekitar 10 sampai 13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuannya sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Baik, kemudian yang kedua di sini ada indung telur, adalah bagian paling penting pada organ reproduksi wanita. Organ ini itu berfungsi untuk menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar dapat terjadinya kehamilan. Baik, kemudian ada rahim. Rahim adalah organ reproduksi wanita yang mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah sebagai tempat untuk pembuahan sehingga terjadinya proses kehamilan. Kemudian di sini ada serviks. Serviks adalah bagian
bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Salah satu fungsi serviks adalah untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Ya, baik, yang terakhir di sini ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluarnya bayi saat persalinan normal.